kita itu kadang nggak menyadari bahwa sampai di titik saat ini itu pun karena Tuhan baik buat kita, dan setiap pribadi lepas pribadi dengan caranya Tuhan, caranya itu yang berbeda-beda. Ya, kita bagaimana menangkap caranya Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Malam hari ini saya juga ingin menyaksikan, ingin mengungkapkan juga bahwa kalau Tuhan baik di keluarga Bapak Ibu semua, dengan kebaikannya di keluarga masing-masing. Kalau Bu Polo tadi juga berkat Tuhan, keluarga Butuk ini berkat Tuhan dari motor sampai kambing jadi motor, sama di Pak Pur juga dari pemberkatan putrinya, kakak dia lulus, dan Pak Yono juga mengalami beberapa kali ke rumah sakit, Tuhan sembuhkan, dan banyak lagi yang baik. Kalau di keluarga saya pribadi, bagi saya pribadi itu satu tahun yang bagi saya itu secara manusia, kok Tuhan gini nih ya kasih aku perjalanan hidup. Bapak Ibu tahu bahwa di tahun kemarin Februari Tuhan panggil Pak Salmon. Terus bulan Agustus anak saya sakit sampai berbulan-bulan karena overdosis. Terus ada banyak hal yang sampai catering saya berapa bulan nggak ada yang pesan. Itu di tahun 2025 ini mungkin kalau secara manusiawi itu tahun tersakit, terberat buat saya, tapi tidak seperti itu yang saya tangkap yang Tuhan nyatakan di tahun 2020. Ketika waktu tahun lalu kita menulis beberapa permohonan ya, terus untuk dibakar itu, salah satunya di situ saya tulis, Tuhan, saya percaya di tahun 2025 Tuhan sembuhkan suami saya dalam nama Tuhan Yesus. Tapi apa Bapak Ibu yang terjadi? Jawaban Tuhan lain. Saya bilang, Tuhan tolong sembuhkan, tapi apa jawabannya? Malah Tuhan ambil. Berat kalau kita menyikapi tentang proses yang Tuhan kasih itu. Tapi buat saya pribadi, saya sadar aku ini pasti apapun yang terjadi, pasti aku dikasih kuat. Saya tuh menyikapi kayak gitu. Saya kembali lagi nengok ketika Pak Salman itu sakit. Dari waktu itu udah dinyatakan nggak ada, dinyatakan udah meninggal. Saya cuma bilang begini, Tuhan, kalau Tuhan, iblis itu selalu cari celah untuk anak-anak Tuhan yang selalu mau mendekat dengan Tuhan, itu cari celah itu melalui keluarga di terdekat kita, entah itu anak kita, entah itu pasangan kita, entah itu orang tua kita. Itulah cara iblis. Dia paling tidak suka ketika iman kita itu kuat, ketika kita terus mengandalkan Tuhan. Dia itu gelisah ketika kita selalu memandang Tuhan, ketika kita selalu memfokuskan Tuhan. Untuk itu, mari Bapak Ibu, jangan dikasih celah sedikit pun, blok semuanya dari si iblis, si jahat. Dengan cara apa? Fokus saja sama Tuhan. Gak usah nengok-nengok ke belakang. Gak usah mikir yang gak usah khawatir. Sesuk aku mau apa, sesuk aku kepiye. Wah, iki sesuk iki kepiye.
besok kepingin, nggak usah terlalu jauh. Karena apa? Nek Tuhan masih, saat ini kita masih bernafas, mesti Tuhan tuh udah merancangkan besok kita mau makan apa, besok kita mau perlu uang caranya seperti apa, itu tuh udah Tuhan rancangkan. Dan satu lagi, intinya pokoknya kita harus melihat ke depan. Karena apa? Masa lalu tidak menentukan masa depan kita. Masa lalu akan menghambat masa depan kita. Masa lalu yang 2025, yang unek-unek, yang apalagi akar kepahitan, itu putus sudah, gak usah dibawa-bawa memasuki tahun yang baru. Karena akar kepahitan itu benar-benar sangat-sangat menghambat berkat Tuhan tercurah atas hidup kita. Dan tentang akar kepahitan saya juga baru tahu, baru sadar dan baru ngeh ketika bulan Agustus si Gaby sakit karena overdosis sakit gigi itu. Itu saya juga baru sadar, oh ini loh cara Tuhan ngingetin saya, oh ternyata Gaby ini punya akar kepahitan dengan saya. Dia udah umur 23 tahun. Berarti kan saya udah merawat dia 23 tahun. Waktu itu dia sakit itu dari 1 bulan, mosok nggak sembuh, 2 bulan nggak sembuh. Tak tanya tuh, pasti ada yang nggak beres. Ada apa Ci? Saya panggilnya Cici. Ada apa Ci? Apa kamu punya unek-unek sama Mami? Kamu ada deh. Terus dia bilang, Mami jemput aku. Saya jemput ke Solo, saya bawa pulang. Ternyata benar, kami ambil waktu itu malam hari. Keluarga saya suruh tidur duluan. Karena saya mau ngomong hati ke hati dengan anak saya ini yang gede. Nah di situ saya bilang, kamu utarain, kamu ada masalah atau kamu ada sakit. Jadi hubungan saya dengan Gaby beres. Jadi semuanya udah kami mengalami melakukan pemulihan dan dia juga doa pelepasan juga di gereja dia di GMS Solo. Dan puji Tuhan dengan adanya kami saling mengakui kesalahan, kami saling terbuka hati kita, kami saling mengampuni, kami saling melepaskan pengampunan. Di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Puji Tuhan detik ini, saat ini Gaby sehat, Gaby tidak mengalami pusing-pusing yang sampai seperti yang waktu itu. Saya percaya cara Tuhan memulihkan hubungan di dalam suatu keluarga itu memang caranya itu yang kadang kita nggak mengerti. Tapi kembali lagi bagaimana cara kita menyikapi masalah yang ada di dalam hidup kita. Dan dipastikan setiap masalah, setiap cobaan, setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu semuanya mendatangkan kebaikan, bukan mendatangkan celaka, apalagi mendatangkan malapetaka untuk kita. Satu hal yang dicatat, semua yang terjadi, masalah yang terjadi itu mendatangkan kebaikan untuk kita. Intinya tetap fokus sama Tuhan, jangan terfokus pada kesalahan itu, jangan terfokus pada masalah. Ojo fokus karo kekurangannya, aku kurang. Aku nyang gereja, aku kok ijene masalah. Aku bedino sembahyang, aku tangi turu isi aku kekurangan. Aku sinau tapi aku iso kok ora iso gara PR. Aku tiap hari memuji menyembah Tuhan, tapi kok aku uripku koyo ngene. Aku wis berobat yang ngendi tapi aku kok sakit. Jangan menyerah dengan masalah, jangan menyerah dengan keadaan. Fokus sama Tuhan, pasti semua yang terjadi mendatangkan kebaikan. Dan dipastikan Tuhan selalu kasih jalan untuk kita. Tetap fokus sama Tuhan,
jangan lagi simpan-simpan akar kepahitan, jangan simpan-simpan lagi hal-hal yang membuat kita mundur dari hadapan Tuhan. Jangan biarkan masa lalu menguasai hidup kita dan mengintimidasi kita, karena saya ngalamin sendiri itu nggak bagus dan pasti menghambat berkat Tuhan tercurah atas hidup kita. Lepaskan pengampunan, lepaskan kita saling di antara keluarga saling support, saling nggak usah yang romantis, nggak usah yang apa ya, kalau kita di lingkungan di perkampungan kayak gini romantis kayak tabu ya Mbak ya. Tapi kalau saya sama Papi sama Gaby itu biasa bangun tidur mami peluk. Gaby itu segede gitu juga dari dulu kayak gitu, makanya saya tidak tahu tiap ketemu saya dipeluk, saya dicium, ternyata dia menyimpan akar kepahitan, tapi ditutupi dengan kayak gitu. Baru kemarin itu tahu, kamu kok nggak bilang-bilang dari dulu, kenapa? Tak kira kamu baik-baik saja. Jadi saya bersyukur ternyata di balik kemarin dia sakit itu Tuhan menyikapkan hal yang besar buat saya pribadi dan Dewi. Jadi sampai sekarang sehat, sampai sekarang kami jadi tahu juga, sama anak tuh jangan terlalu dikekang. Sama anak itu harus percaya, sama anak itu harus support, sama anak itu jangan galak-galak. Itu saya jadi tahu. Dan habis dari Agustus itu saya doa pelepasan itu benar Bapak Ibu, ada yang pesan catering lah, dan yang nggak sangka-sangka malah sampai ke UNS, sampai ke Unisri, sampai ke Wonogiri. Saya kembali, wow, bener ya, Tuhan itu memberkati ketika kita itu beres. Dan itu saya alami bahwa memang benar ketika kita mau diberkati itu kita itu siap apa enggak ya? Kita itu siap terima berkat dari Tuhan enggak ya? Jadi berkat seberapapun, berkat apapun mau dicurahkan, intinya kita siap apa enggak. Itu yang mempengaruhi pribadi hati kita sendiri. Bukan orang lain, bukan ditentukan orang lain, bukan ditentukan yang doain kita. Jadi berkat itu antara hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau orang lain itu hanya perantara saja. Yang intinya ya perbaikilah hubungan kita dengan Tuhan. Itu akan mempengaruhi mau berkat apapun, mau kesembuhan apapun. Pastikan ketika kita udah berhubungan baik dengan keluarga, dengan apalagi dengan Tuhan, disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Dan masih banyak banget sih Mbak kita saya cerita pasti nanti sampai malam. Itu sebagian sedikit dari penyertaan Tuhan, meskipun di tahun 2025 ini dilihat dari kasat mata justru hal-hal yang nggak baik dilihat ya. Saya dipanggil Papi dipanggil Tuhan, jadi sakit, catering saya nggak ada yang mujizat terbesar dalam hidup saya. Dan gongnya Debbie juga udah selesai, udah wisuda dan sudah bekerja. Itu yang senantiasa saya pribadi syukuri, bahwa apapun masalah, apapun keadaan, ketika kita sama Tuhan semuanya beres. Terima kasih Tuhan berkati. Ruang waktu fokus nanti sama keluarga Bapak Gembala. Mari kita siapkan hati ya. Sungguh gunakan waktu malam hari ini. Kita berikan hati kita untuk Tuhan. Kita berikan waktu kita untuk Tuhan. Mensyukuri
Karena kalau diceritakan ya benar sampai tahun baru nanti kalau semua diceritakan. Tapi kita belajar melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, apapun musim kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita gunakan waktu malam hari ini sebelum firman Tuhan akan disampaikan, kita sekali lagi menyembah Dia. Terima kasih ya Tuhan. Beriku hati untuk mengasihimu, beriku hati untuk menyembahmu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Katakan bersama-sama. Beriku hati, berikan kami hati Bapa untuk menyembahmu. Berikan kami hati, beriku hati untuk mengasihimu. Berikan kami hati, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Berikan kami hati, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Berikan kami hati-Mu Tuhan, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Tuhan, beri kami hati Tuhan untuk setiap hari menyembah Engkau ya Bapa. Berikan kami hati ya Tuhan untuk fokus ya Tuhan akan kebaikan-Mu Bapa di dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu ya Bapa, banyak permasalahan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau tahu Tuhan, Engkau ada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu hari demi hari ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pekerjaan kami Tuhan, atas orang tua kami Bapa, atas anak-anak kami ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan masih ada sampai hari ini dengan keadaan sehat. Kami bersyukur ya Tuhan. Terus ya Tuhan, nyatakan kasih-Mu ya Bapa di tahun 2026 ya Tuhan, yang sebentar lagi ya Tuhan akan kami awali ya Tuhan. Kami minta Tuhan, Engkau hadir ya Tuhan, Engkau terlibat di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Jika kami melangkah ya Tuhan di tahun 2026, kami akan melihat pertolongan-Mu lebih lagi dan lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami Tuhan, ampuni kesalahan setiap kami ya Tuhan, yang mendukakan Engkau ya Bapa, yang sering menyakiti Engkau mungkin lewat perkataan kami, lewat tingkah laku kami Tuhan, atau apapun Tuhan, kami
mohon ampun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Amin. Janji-Mu ya dan amin buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Berfirmanlah di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Dan firman-Mu itu ya Bapa terus menguatkan kami ya Tuhan. Mengubah paradigma kami ya Tuhan. Dengan pengertian kami sendiri ya Tuhan. Dan biarlah Kau sendiri yang memberikan hikmat buat kami untuk mengerti apa yang Kau kehendaki di dalam setiap kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Monggo silakan. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur ya, kita bersyukur karena jika kita ada hingga sampai detik ini pemurahan Tuhan yang luar biasa. 1 tahun Tuhan telah menuntun kita, 1 tahun Tuhan telah menyertai kita, 1 tahun Tuhan sudah menolong kita. Pertanyaannya buat kita setiap saat mengingat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Beberapa hari yang lalu saudara, saya tersentak dengan apa yang saya alami ya hari kemarin. Dan Tuhan berbicara lewat kejadian itu. Tahun lalu waktu saya pesan kayu, saya datang ke sana. Nah, waktu saya datang ke sana ketemu sama yang istrinya Pak Joko ya, istrinya Pak Joko. Dan hari itu tukangnya libur karena memperingati hari meninggalnya suaminya. Nah, ternyata saya datang lagi kemarin ke sana pesan kayu, ternyata di hari yang sama saudara. Tukangnya libur dan saya tanya, kenapa gak masuk tukangnya? Hari ini hari peringatan kematian suami saya. Itu saya tersentak sudah. Sampai saya itu merinding. Saya nggak habis pikir kenapa bisa terulang Tuhan. Saya renungkan, kenapa hal ini terulang? Pertama saya datang ke sana di hari yang sama dan ibu itu cerita sama saya hari ini. Memang setiap tahun di hari yang sama hitungan Jawa, tukang saya itu ada. Dan saya datang kemarin hari yang sama. Dan di dalam perenungan saya, dan seolah-olah Tuhan membuka pikiran saya bahwa Tuhan berkata bahwa hari-hari yang kamu lewati, tahun-tahun yang kamu lewati, dan tahun-tahun pernikahan itu merinding saya sih. Apa maksudnya? Saya tanya lagi, apa maksudnya? Tuhan berkata, kalau kamu melakukan yang baik, maka yang baik akan jadi kembali. Tetapi kalau kamu tidak berupaya melakukan hal yang baik, maka yang tidak baik akan terulang lagi. Dan ini masuk akal loh saudara. Ini masuk akal. Apa yang saya tangkap itu masuk akal. Kenapa? Puluhan tahun kita sudah ada dan seolah-olah itu adalah perubahan. Ini penting untuk kita pahami. Supaya apa? Supaya kita berupaya melakukan hal yang baik. Karena hal yang baik itu akan terulang dan akan datang kepada kita. Nah, itu luar biasa. Ini terlalu dalam buat saya, terlalu dalam. Dan Tuhan itu sering memperlihatkan hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, kita yang ada di sini, marilah kita berupaya melakukan hal yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan hari ini, bulan ini, tahun ini, itu yang akan kau dapatkan. Jadi bisa kita memprediksi hidup ini tentang apa yang akan terjadi sebenarnya. Tetapi kita kadang malas, yang membuat kita seolah-olah menjalani hidup ini sangat diri.
Jangan salah kemudian, kalau tahun ini karyamu milik Tuhan, tahun depan akan terulang. Kemungkinan juga sakaret begini akan terjadi. Oleh karena itu penting sekali mengubah sesuatu. Walaupun ini butuh namanya penyangkalan diri, tetapi demi sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu bukan hanya itu, saudara. Saya itu membeli batako hanya berdasarkan feeling, saudara. Karena saya pun jarang ketemu dengan Pak Dian, dan Pak Dian juga ngomongnya itu sangat sedikit. Saya beli batako itu, saya hitung berdasarkan feeling saya. Dan setelah dipasang, itu pas nih, saudara. Gak sisa. Pak Tuki yang ngomong, Pak Budi, masih kurang 5 itu kamu taruh di depan situ, di depan kamar mandi. Yang 5 itu kok bisa? Enggak kurang, enggak lebih. Barusan Pak Tuki ngomong saya, ini sama mau beli yang tanggung. Saya katakan sama dia, yang 5 itu kamu pakai di depan kamar mandi, mendorong gerobak itu, buang air bersih. Ini luar biasa, saudara. Saya bukan ahli tukang hitung-hitungan. Kok iso? Itu sudah saya bawa ke belakang. Itu tapi saya bersihkan karena saya lihat di atas itu memang masih butuh, nggak sampai 5 lah ya, paling ya 4 separuh lah ya. Dan itu sisanya ada di depan kamar. Saya mau katakan bahwa ternyata apa yang saya pikirkan dan itu saya lakukan, ternyata itu yang terjadi. Ini bukan kebetulan, saudara. Dan saya ingin apa ya? Kok begitu sedemikian rupa Tuhan itu seperti itu. Orang beli itu paling ada sisa atau ada kurang. Ini tuh pasti. Bukan beli 100 biji, 200 biji atau 1000. Itu lebih. Itu pas. Kalau bukan Tuhan yang itu, lewat hamba yang sangat kecil, yang tidak kenal, mana bisa disebut. Itu keliling dan ada kamar mandi. Dan itu kamar mandi masih 5 baris di atas itu yang belum dipasang karena tukang merasa masih kurang 5. Padahal dia ditarik di situ 5. Itu luar biasa. Dan saya itu memang orangnya apa ya? Kalau saudara kesaksian diberkati, saya biasa-biasa saja. Tetapi kalau saudara kesaksian dalam pergumulan yang luar biasa, itu menghancurkan hati saya, saudara. Saya tuh nangis berdoa Pak Gato sama Bu. Bukan. Tapi saudara diberkati, saya nggak akan nangis loh. Dan saya juga biasa-biasa saja. Jadi saya rindu saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mungkin melihat karakter saya melayani kayak gini, tetapi itu Tuhan mau seperti itu. Kalau saudara melihat saya compang camping gak diberkati, mungkin saudara punya alasan, buat apa dengan Pak Budi. Tetapi Tuhan memilihkan satu luar biasa. Tidak nyangka Tuhan membawa sejauh ini, dan Tuhan itu bekerja secara tertib dan teratur dan luar biasa. Saya itu punya gelar malah 3 loh sekarang, saudara. Bukan karena saya itu pintar amat, tetapi ketika Tuhan memulai sesuatu dalam kehidupan, maka rancangannya itu luar biasa. Tuhan berkata, kamu akan terbang seperti Raja Wali.
bulan yang lalu saya di PPG, bilang saya apa? GR juga. Bukan GR apa namanya? Guru profesional. Jadi saya Budiman Hasizatnya SPH, SPD, GR. Dan GR ini bukan dari apa yayasan atau apa, tapi dari kementerian, dari dinas. Karena saya sudah berhasil menyelesaikan studi namanya PPG. Nah kalau mandiri itu 1,5 tahun masuk UNS dan menghabiskan biaya 12 sampai 15 juta. Kenapa bisa sejauh ini Tuhan membawa? Karena kalau kita berupaya hidup, memaksimalkan hidup untuk Tuhan, maka Tuhan juga akan memaksimalkan perhatiannya, pertolongannya kepada setiap. Saya mau katakan bahwa sering saya sampaikan, kalau ada orang tak punya, perhatikan itu. Karena di situ Tuhan akan memperhatikan kita. Saya mau katakan orang yang kamu perhatikan itu seperti ini sampai hari ini. Bahkan sering saya ngomong sama istri saya, gajinya Bu seperti ini begitu keluar, berkatnya Bu seperti ini. Karena itu menyenangkan Tuhan sebenarnya. Di Timotius mengatakan ibadah yang sejati adalah mengunjungi orang-orang seperti itu. Walaupun kami juga banyak pergumulan, tetapi ini cara Tuhan. Karena sering saya katakan tidak secara kebetulan di tengah-tengah kita ada yang bisa sesuatu. Tetapi berkatnya Dia bisa saja itu lewat saya. Berkatnya Dia bisa saja itu lewat siapapun kita yang diberkati betul. Dan memang di dalam firman Tuhan menganjurkan kepada setiap kita dengan kriterianya Tuhan, yaitu janda ya miskin. Kalau janda masih muda seperti Bu Dina, Alkitab berkata jangan sampai jadi beban bagi gereja maupun bagi keluarga. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan menikahlah. Itu Alkitab mengatakan demikian. Jika ada janda-janda masih muda, jangan sampai kamu berdosa dalam hal yang lain. Jangan sampai menjadi beban untuk keluarga, menjadi beban yang lain. Paulus menganjurkan menikah. Kecuali kalau memang sudah tua dan itu memang harus menjadi tanggung jawab siapa. Dan itu lakukan. Maka kita akan diberkati. Kalau kita mau diberkati Tuhan, responi firman Tuhan. Lakukan dengan setia. Jangan lakukan hari ini, belum tentu tahun depan atau bulan depan. Lakukan dengan baik, maka itulah yang akan mengundang perhatian Tuhan, memperhatikan kamu. Tetapi ada banyak orang menolong orang lain, tetapi ya apa istilahnya? Kalau ingat pun ya nanti Tuhan tidak mau seperti itu. Jadilah saluran berkat selalu. Maka Tuhan akan menolong. Saya membaca satu ayat yang luar biasa. Di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-20 sampai 21 firman Tuhan saya akan baca. Matius pasal yang ke-12 ayat 20 sampai 21. Bulu yang patah tertular tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyala yang tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan pupuk itu menang. Mungkin kita mengalami dalam kehidupan kita keadaan situasi seperti ini. Seolah-olah kita ingin menyerah,
tidak hanya kita ingin menyerah dengan pergumulan, tetapi kadang juga kita ingin menyerah untuk nolong orang lain. Kadang kita juga kemudian tidak mau lagi mengulurkan tangan kita kepada orang lain. Kita merasa bahwa kita sudah nggak bisa. Sesuatu yang saya dapatkan buat saya sendiri, sehingga mulai perhatian kita mulai pudar, bantuan kita sudah tidak ada. Padahal kasih Tuhan itu terus mengalir. Tuhan mau jadilah saudara. Jadi saluran berkat di dalam kehidupan kita dengan cara tindakan nyata, tindakan. Saya sering katakan demikian, ambil bagian. Bukan kami hanya mengatakan doang, tetapi kami lakukan. Kami upayakan semampu kita sebisa. Lakukan itu. Karena itu akan kemudian Tuhan akan menolong kita. Kadang kita pengen ditolong Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, tolong saya. Nah, kalau seandainya Tuhan berkata, kenapa aku harus nolong kamu? Berilah alasan untuk saya, kenapa saya harus nolong kamu. Kalau sesama saja pasti nanya seperti itu, apalagi Tuhan. Ketika ada saudara kita datang ke kita minta tolong, apakah kita yang membantuin langsung ngasih gitu aja? Pastinya kita akan tanya, apa, kenapa saya harus nolong kamu? Belum kita cerita. Ada alasannya. Berikanlah alasan kepada Tuhan kenapa Tuhan mau nolong kita. Ketika kita berdoa untuk kesehatan, berilah alasan kenapa Tuhan akan memberikan kesehatan buat kita. Ketika berdoa untuk ekonomi kita dipulihkan Tuhan, hidup kita ditolong oleh Tuhan, berilah alasan kenapa Tuhan akan menolong. Supaya saya apa? Buat apa? Ini perlu dijawab. Kalau mau jadi saluran berkat, jelas. Saya sering berkata, Tuhan itu sebenarnya mau jadi binaku apa ya? Karena Tuhan itu terlalu baik dan sangat baik. Ya, kembali lagi saya katakan masalah aku saja. Kok bisa kok Tuhan ngasih kok pasti begitu. Baik dan sangat baik dan begitu baik. Nolonglah orang, tolonglah. Saya sejak di sini saudara, ponakan saya itu yang buat saya akan putus sekolah, saya bawa sendiri. Ini ponakan saya bisa, ponakan saya tidak bisa. Pikiranku apa saudara? Minimal saya nolong keluarga adik dengan cara saya ngambil anaknya supaya bisa makan bersama dengan saya. Kakaknya dulu saya bawa ke sini. Ya puji Tuhan, orang tuanya nggak mikirin pakaiannya, orang tuanya nggak mikirin makannya setiap hari. Karena memang niat saya menolong keluarga itu dengan cara itu.
saya nggak bisa ngirim duit, saya nggak bisa bantu, tapi minimal saya bisa sekolahin anak keluargaku dan bagian saya untuk bisa tanggung jawab bahwa saya sama. Dan saya sangat percaya bahwa setiap orang itu diberkati Tuhan. Setiap kepala yang ada dengan kita itu ada berkatnya tersendiri. Walaupun dia tidak langsung dikasih sama Tuhan lewat kerjaan lewat apa, tetapi lewat kita. Lewat kita dimudahkan rezekinya, lewat kita dimudahkan usahanya, lewat kita dimudahkan berkatnya. Karena Tuhan tahu dia ada orang-orang yang memang harus dipelihara. Walaupun mungkin kita merasa saya sudah nggak bisa, saya nggak bisa lagi. Saya katakan sama ponakan saya, nanti kalau kamu udah lulus, adik-adikmu yang mau kesini silakan. Karena masih punya adik berapa? Masih? Banyak. Tiga. Kalau ini sedikit, saya tuh keluarga 6 dulu. Wih. 3-4 orang dikasih makan sama orang tua nih. Kalau 4 kan tambah suami istrinya udah berapa? 6. Kali 3 piring. Nah, dikali 6 piring setiap hari loh saudara. Pagi, siang, sore udah berapa? Sekolahnya lagi, adik-adiknya lagi. Sekali beli baju bisa 3 pasang, 6 pasang seragam. Tapi saya berpikir, biar mereka tidak mikirin. Walaupun saya nggak bisa ngasih duit, bahwa mereka akan istilahnya, saya nggak bisa ngasih apa-apa, tetapi saya berkorban memelihara satu orang. Nah, itu kalau Tuhan kemudian mempermudah, niat itu buat saya mungkin sombong saudara berkata, tapi ini benar saya bilang. Niat itu benar-benar tulus. Saya nggak mikirin diri saya sendiri, tetapi saya mau mencari Tuhan, cara Tuhan memberkati, cara Tuhan memberkati saya. Dan saya mau katakan bahwa dari sekian banyak hamba Tuhan di karangannya, puji Tuhan, saya itu pegawai. Padahal masalah utama gereja-gereja itu ekonomi juga. Dan Tuhan mau melepaskan saya itu luar biasa. Gereja mana yang jemaat kedua? Sekarang hanya kecuali Katolik dan dikaji, itu pun dikaji kalau kita gereja-gereja dekat di daerah-daerah di 17 kecamatan ini, rata-rata perhubungannya itu namanya jemaat di desa itu, ya puji Tuhan ini bisa ibadah seperti ini, ibadah. Makanya kemarin berapa minggu yang lalu saya saksikan, karena saya hadir di Natal anggota Fajar Cum, dan karena kebetulan saya itu ketuanya, jadi saya harus hadir. Nah, kalau saya nggak hadir pasti mereka kan ketuanya ngomong aja. Jadi jemaat itu ada yang 3 keluarga, ada yang 5 keluarga, 3 keluarga, 3 orang, ada yang 4 orang. Padahal pendetanya ada punya anak, punya istri, punya hal yang lain. Apalagi kita bisa ikut dari jemaat 3 orang, 2 orang. Keluarganya sendiri juga ya pasti. Tapi puji Tuhan yang membawa saya sedemikian baik.
saya ingin supaya apa? Supaya kita mau mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam hidup. Sesuatu yang tidak mungkin dibuat Tuhan itu bisa, karena kita mau. Jadilah berkat, karena itu panggilan pertama Tuhan itu jadi berkat. Nah, kalau kita bisa menempatkan diri di posisi itu, maka segala apapun tentang hidup Tuhan akan tahu. Saya mau saksikan lagi, pada waktu bapak saya itu sakitnya itu tiba-tiba loh saudara, tiba-tiba dia jatuh dan kepalanya terputar ke belakang. Dan posisi saya itu di sini saudara. Saudara-saudara saya udah pada telepon, ini bapak udah meninggal. Tapi saya pesan kepada dia, nyanyi terus. Lagu yang saya perintahkan itu ada puasa di dalam nama Tuhan, dalam nama Yesus, karena saya tahu itu kerjaan Yesus. Jadi saya nggak berdoa, saya hanya mendengar orang nyanyi. Ketika mereka nggak mau nyanyi, saya katakan kamu nyanyi, nyanyi lagi. Ketika mereka lagi mulai berhenti, saya katakan nyanyi lagi. Bapak saya sembuh sih. Itu kepalanya bisa normal lagi. Dan saya pulang ketemu sama mereka dan sampai hari ini dia masih hidup, dia masih sehat. Padahal orang tua saya itu, saudara-saudara saya itu udah pasti mati. Bahkan petinya itu sudah dibuatin udah dibuatin petinya karena orang kampung udah bilang pasti mati. Tetapi ketika saya dengar kabar itu, saya katakan kamu harus nyanyi, semua yang nungguin di situ, yang lagi nangis-nangisan. Ubah ratapmu itu jadi pujian. Ternyata pujian itu mendatangkan mujizat. Dan saya pengen kita mengalami terobosan dalam dia. Secara khusus tahun 2020, mari kita bersama-sama sungguh-sungguh. Saya mengatakan kalau saya diberkati Tuhan, saudara diberkati. Karena apa? Sebenarnya yang paling sayang Tuhan itu jemaat. Dibanding dengan hamba-hamba itu. Oleh karena itu, bagian kita adalah lakukan sesuatu yang baik, dan teruslah mengandalkan Tuhan, percaya. Tuhan sanggup melakukan segala perkara itu. Apa yang kami alami sangat khusus dalam pekerjaan untuk menopang pelayanan itu sesuatu yang luar biasa, itu mujizat yang luar biasa. Saya katakan sama istri saya, kapan kita bisa beli mobil? Kalau saya hamba Tuhan beruang, mungkin saya nggak tahu ngomong masalah mobil. Dan karena Tuhan sudah membawa sejauh ini, hal-hal seperti itu Tuhan pasti ngasih. Saya berdoa tahun depan kami mudah-mudahan. Karena apa? Karena kami butuh pelayanan. Pelayanan komsel itu kalau hujan kami juga ya. Karena nggak mungkin kami pamit kami nggak bisa datang. Jemaat enak hujan nggak pamit. Oh saya nggak datang. Tapi kami mau hujan mau
panas ke, mau gak enak badan. Jemaah itu tuh gak mau mikir gitu. Pokoknya terkom. Urusan kamu kehujanan, urusan kamu nggak enak badan itu urusan sendiri. Tapi ini persekutuan di rumah saya, timbangannya harus terkom. Itu bagian dari, kalau kami memikirkan itu adalah untuk pelayanan, kan bawa gitar, boncengan berempat, ya sama aja sebenarnya bawa motor, cuma pisah masalahnya. Orangnya empat, cuma satunya di luar nyampe, yang kedua nyampe di depannya nyampe dulu, dan depan belakangnya belum pernah. Jadi hiduplah di dalam prosesnya Tuhan dan tetap lakukan apa yang menjadi yang diinginkan. Itu sangat menyenangkan. Walaupun prosesnya itu membuat kita nangis, membuat kita sedih, kita berkata, kamu akan berpahala, kamu harus ninggalin Tuhan itu memang rasa-rasanya menyenangkan. Nggak ada yang nggak enak. Semuanya menyenangkan. Tetapi ketika ada masalah, kita seolah-olah tidak. Oleh karena itu marilah kita lebih lagi dekat dengan Tuhan. Ubahlah hidup kita, ubahlah hidup kita. Mari kita bersama-sama berubah. Tidak ada yang dilahirkan sudah berubah. Kita dilahirkan semuanya juga dalam keadaan tidak bisa. Tapi yakinlah bahwa ada Tuhan yang selalu bisa. Lewat firman Tuhan yang saya sampaikan, kita Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu telah kami baca dalam kesaksian-kesaksian. Tuhan tolong, Tuhan berkati setiap kami, Bapa, kami mengalami pemilihan Tuhan, kami mengalami dosa Tuhan, kami mengalami lagi dan lagi dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat berkata Tuhan itu baik, Tuhan itu sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih hamba berhenti berbicara. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan senantiasa berbicara di hati kami, di hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.